Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. So selamat pagi keluargaku, selamat pagi, good morning my family, wherever you are, di luar negeri, di dalam negeri. Saya senang sekali bisa berjumpa bersama-sama. Nah baik saudara, mari kita akan membaca bersama-sama Bilangan pasal 4 yang 14. Di dalam Bilangan pasal 14 ini, pada satu ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka ngomel, mereka mengeluh. Lalu bangkitlah murka Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan. Dan kalau kita baca, kita temukan bagaimana Tuhan pakai mulut Musa untuk menghardik bangsa itu, menyatakan kepada mereka kesalahan dan dosa-dosa mereka. Nah tiba di ayat yang ke-39, setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Oh luar biasa. Respon pertama berkabung berarti mereka menyesali dosa yang mereka lakukan. Nah tapi perhatikan ayat 40. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Mereka menyadari memang mereka sudah berbuat dosa.
Tapi mereka berkata, sekarang kita akan maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Artinya apa? Mereka sangat yakin dan percaya ya janji Tuhan ya dan amin. Nah, ayat 41, tetapi Musa berkata, Musa dari mulut yang sama yang Tuhan pakai menghardik mereka, sekarang mengatakan kepada mereka, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Ayat 42, janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Ini firman Tuhan dari mulut Musa yang sama. Ayat 43, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Tuhan tidak akan menyertai kamu. Tapi Tuhan pernah berjanji bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan itu. Ayat 44, meskipun demikian mereka nekat. Mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka. Mereka sampai ke Horma. Saudara, dari ayat yang kita baca, maka mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Seringkali sebagai orang-orang Pentakosta karismatik, kita perlu akui seringkali kita terjebak dalam sebuah formula doa yang berkata, kita klaim janji Tuhan, kita klaim janji Tuhan, janji Tuhan untuk kesembuhan kita klaim berkat Tuhan, kita klaim ini dan itu. Saudara, seolah-olah surga itu kayak perusahaan asuransi, ada klaim ini, klaim ini. Nah saudara, orang Israel berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Tapi kenyataan apa? Mereka menderita kekalahan yang telaka. Kenapa? Karena mereka bertindak tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Apakah janji itu memang untuk saat itu? Atau apakah janji itu memang untuk situasi pada saat itu? Apakah janji itu memang diperuntukkan orang-orang yang ada di situ? Nah, menghadapi kekalahan dan kegagalan seperti itu, pertanyaannya sekarang, apakah janji Tuhan bohong? Tidak. Tuhan memang pernah berjanji bahwa akan membawa umatnya ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi janji itu bukan untuk kelompok orang itu, dan bukan dengan cara seperti begitu, dan juga bukan untuk waktu itu. Nah, Musa tahu persis hati Tuhan dalam masalah ini. Dia tahu orang Israel tidak seharusnya mencoba merebut tanah itu pada saat itu, hanya karena mempercayai bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Hanya karena berpegang kepada janji Tuhan. Nah saudara, kebiasaan mengklaim janji-janji Tuhan biasanya akan membuat kita berani melangkah tanpa disertai Tuhan. Hati-hati. Dan pada ujungnya akan menanggung resikonya. Saya ulangi, kebiasaan doa mengklaim janji-janji Tuhan biasanya akan membuat kita berani melangkah tanpa Tuhan, dan itu sangat berbahaya. Nah, ada 3 faktor penting kita perlu belajar dari kegagalan bangsa itu. Yang pertama, mereka gagal karena mereka gagal mengakui orang yang diakui Tuhan untuk memimpin mereka. Untuk mendengarkan suara Tuhan, bangsa Israel itu tidak disuruh harus naik ke atas gunung Sinai menghadap Tuhan, tidak. Sebab Tuhan telah mengurapi Musa, pemimpin yang Tuhan angkat atas mereka. Waktu Musa naik ke gunung Tuhan, dan di sana kita tahu dia ditenggelamkan, dibungkus dalam kemuliaan Tuhan. Dan waktu dia turun dari gunung itu, saudara, mukanya bersinar oleh kemuliaan Tuhan. Dan dalam kemuliaan Tuhan itu terdapat hikmat Tuhan yang luar biasa, kepekaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika Musa berkata, jangan maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya kamu jangan dikalahkan oleh musuhmu. Saudara, mendengar itu, bangsa itu tidak mengindahkannya, dan akhirnya mereka dipukul kalah. Jadi yang pertama, kegagalan mereka karena mereka gagal mengakui
orang yang diakui Tuhan untuk memimpin mereka. Kedua, mereka itu gagal paham akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan memang terdapat banyak janji Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu bukan berisi janji Tuhan semata-mata. Ini yang seringkali kita gagal paham. Waktu Tuhan menghardik dosa bangsa itu dan berfirman melalui Musa, mereka mengakui dan mereka berkata, memang kami telah berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan ini, hardikan Tuhan ini, saya yakin mereka gak suka firman itu. Tapi mereka mengakui. Buktinya apa? Buktinya bahwa lewat mulut Musa yang sama Tuhan berkata, sekarang kamu jangan maju. Mereka tetap maju. Nah saudara, camkan baik-baik. Salah satu penghambat Tuhan menggenapi janjinya adalah karena engkau percaya kepada janji Tuhan yang engkau suka, tetapi engkau tidak percaya kepada firman Tuhan yang engkau tidak suka. Dan ini persoalan besar bagi banyak orang Kristen. Bagaimana dengan saudara? Engkau mungkin menghadapi tekanan di tempat kerja, menghadapi masalah, engkau mungkin stres, mungkin frustrasi. Lalu engkau ingat janji Tuhan berkata, nak, akulah pembelamu. Aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Engkau suka betul janji itu. Engkau simpan dalam hati, engkau percaya. Tetapi ketika dia berkata, nak, nantikanlah aku, kuatkanlah hatimu, tunggu waktuku. Nah di sini menanti inilah yang kita seringkali tidak suka, tidak sabar. Lalu kita bertindak keluar dari tempat kita bekerja karena kita percaya kepada janji Tuhan yang kita anggap menyenangkan itu. Akibatnya kita bisa terjebak dalam kesukaran dan tekanan yang lebih besar lagi. Salah satu penghambat Tuhan menghadapi janjinya adalah kalau kita percaya kepada janji Tuhan yang kita suka, tetapi kita tidak percaya kepada firman Tuhan yang kita tidak suka. Ketiga, mereka melangkah mendahului Tuhan. Bangsa itu melangkah mendahului Tuhan. Saudara, saya ini sudah terlibat pelayanan sejak tahun 1972 pada waktu setelah saya menerima Tuhan Yesus. Saya melayani di lingkungan kepemudaan, waktu saya kuliah saya melayani di kampus, waktu saya bekerja saya melayani di tempat-tempat bekerja, saya membangun persekutuan-persekutuan doa. Tapi saya itu pada waktu itu orang yang tidak percaya sama sekali dengan nubuatan hamba Tuhan. Pada tahun 94 dalam sebuah persekutuan doa yang saya hadiri, ada seorang hamba Tuhan yang melayani, hamba Tuhan masih muda dari Amerika Serikat. Dan hamba Tuhan ini melayani dengan karunia bernubuat. Dan saya tidak suka itu. Nah saudara, tiba-tiba waktu hamba Tuhan ini mulai berdoa, saya diliputi ketakutan yang luar biasa. Muncul dalam pikiran saya, jangan-jangan nanti dia datang sama saya lalu menubuatkan saya bahwa saya akan mati, saya akan mengalami musibah, atau keluarga pokoknya saya ketakutan luar biasa. Dan saudara, apa yang saya takutkan terjadi karena beberapa saat kemudian dia menghampiri saya dan dia mulai bernubuat. Saudara, saya semakin ketakutan. Tapi kalimat pertama yang membuat saya tersentak, dia bisa sebut nama lengkap saya, bahkan nama istri dan kedua anak saya. Nah, saudara, waktu itu saya jadi mulai was-was. Apakah ini benar dari Tuhan? Lalu hamba Tuhan itu melanjutkan. Dia berkata begini, Tuhan berkata kepadamu, anakku, kenapa engkau berpikir aku akan mengatakan hal-hal yang buruk mengenai engkau? Wow, dia tahu. Akulah Allah yang baik. I am a good God. Dia bilang, berkali-kali diucapkan itu. Membuat hati saya mulai malu di hadapan Tuhan. Lalu dia katakan begini, nah, aku tidak pernah merancangkan bagimu seperti yang kau takutkan itu. Tapi ketahuilah, bersiaplah, sebab aku akan memakai hidupmu lebih lagi untuk kerajaanku. Saudara, nubuatan ini saya simpan dalam hati, saya sharing dengan istri saya.
Dan sejak saat itu Tuhan mulai tumbuhkan dalam hati saya satu kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Nah, sekalipun di tempat saya bekerja saya memang melayani, lalu saya mulai muncul ide, pikiran, kalau saya harus begini terus saya akan sulit untuk membagi waktu. Jadi saya mulai berdoa, Tuhan saya mau jadi pengusaha, izinkan Tuhan supaya saya bisa bebas mengatur waktu untuk pelayanan saya, bahkan saya bisa membiayai pelayanan itu. Nah, waktu itu saya sedang bekerja di sebuah holding company yang cukup besar di Jakarta dengan posisi sebagai direktur keuangan. Nah saudara, beberapa bulan kemudian waktu saya libur pulang kampung saya di Manado, saya jumpa dengan seorang pengusaha hasil laut dari Singapura yang sedang mencari pemasok lobster dan kerapu hidup. Pengusaha ini juga punya link sampai ke Hong Kong dan dia punya usaha-usaha itu menawarkan, bisa nggak saya supply. Saudara, saya mulai tertarik dan saya mulai berdoa. Sepertinya ada pintu terbuka bahwa Tuhan menjawab doa saya mesti jadi pengusaha. Nah, saya pun mulai menghitung dengan semua kemampuan saya menghitung biaya investasi dan segala macam, dan kesimpulan saya, oh bisnis ini sangat menjanjikan. Dan saya pikir ini kesempatan baik. Saudara, diperkuat lagi ketika saya mulai mencari modal usaha. Saya dengan mudah mendapatkan kredit bank pada waktu itu. Nah saudara, lalu saya membeli sebuah kapal ikan kecil lengkap dengan peralatan-peralatan selam khusus untuk menangkap lobster hidup-hidup. Lalu saya merekrut 12 awak kapal termasuk para penyelam yang berpengalaman. Setelah semuanya siap, saya mengundurkan diri dari perusahaan. Nah ini Anda perhatikan. Tapi komisaris utama perusahaan itu yang juga adalah anak Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga dia hamba Tuhan. Dia menasihatkan saya, dia bilang begini, kamu jangan tergesa-gesa. Saya beri kamu waktu 3 bulan untuk kamu berdoa, coba tanya Tuhan lagi. Nah saudara, selama 3 bulan menanti itu, yang terjadi adalah saya mulai mendapatkan pesanan lumayan. Sudah antri di mesin fax saya lumayan orderan itu. Dan kapal saya juga sudah mulai beroperasi. Pada bulan November tahun 90 berapa itu 5 kalau nggak salah ya, tahun 95, genap 3 bulan. Dan saya menghadap kembali komisaris utama kita dan saya katakan saya putuskan tetap berhenti. Dan waktu itu dia setuju. Dan saya pulang dengan sukacita luar biasa. Sepertinya saya mau berteriak begini, sekarang saya bebas, sekarang saya bebas. Oh luar biasa. Nah saudara, tapi apa yang terjadi malam hari itu, hari yang sama malamnya, saya mendapatkan kabar dari Manado bahwa kapal saya itu diterjang gelombang besar, karam dan tenggelam. Tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali nyawa awak kapal saya. Saudara, saya syok luar biasa. Sekarang saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya usaha, saya tidak punya penghasilan. Yang ada cuma hutang yang lumayan besar. Saudara, saya menjadi panik. Dan saya hanya bisa menangis, apalagi ketika melihat anak-anak saya yang masih kecil-kecil bermain-main. Dalam hati saya, aduh mereka tidak tahu bagaimana saya berpikir sekarang harus membesarkan mereka. Saya dikejar rasa tertuduh, rasa bersalah. Karena keteledoran saya bisa mengorbankan istri dan anak-anak saya. Nah saudara, beruntung dalam keadaan seperti itu istri saya tetap setia, dia tetap kokoh, dia menghibur dan dia menguatkan saya. Nah saudara, yang saya lakukan apa? Saya kemudian mengurung diri. Saya ingat 2 minggu saya mengurung diri dalam kamar. Tetapi sambil mengurung diri saya berusaha menghubungi beberapa teman saya yang notabene adalah konglomerat. Saya minta kerjaan saudara. Saya ceritakan masalah saya. Tapi mereka bilang ini sudah akhir tahun. Kami bisa tolong tapi mungkin tahun depan. Dan itu pun tidak ada kepastian. Saudara, saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Bukankah saya melakukan ini semuanya supaya saya bisa memberi waktu melayani lebih lagi seperti nubuatan itu? Kalau saya salah, kenapa Tuhan tidak cegah saya? Malah membiarkan seolah-olah pintu-pintu terbuka lebar.
Saudara tahu? Jawaban yang saya terima adalah Tuhan seperti bilang begini, "Son, you are doing my will, your way, and at your time." Anakku, kamu memang melakukan kehendakku, tapi dengan caramu dan dalam waktumu sendiri. Saudara, mendengar itu saya menangis dan saya sungguh bertobat. Hasil dari pertobatan itu, hanya 2 minggu setelah itu, saya mendapatkan panggilan kerja di Batam. Saya jual aset saya yang ada di Jakarta, saya lunasi hutang, dan saya pindah ke Batam. Saudara, 1,5 tahun kemudian, Tuhan suruh saya berhenti bekerja dan melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Dan dari hari ke hari, dia terus memperluas pelayanan. Dan sekarang dia mempercayakan saya mengembalakan ribuan jemaat. Saudara, ternyata janji Tuhan tidak salah. Yang salah adalah saya. Janji Tuhan dan rencananya digenapi, tetapi tidak seperti yang saya pikirkan. His will, His way, in His time. Saudara, saya bersyukur karena saya cepat bertobat. Nah, dari kesaksian pribadi ini, kalau mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami hal yang serupa, saya menasihatkan Anda hari ini. Mari ingat, Alkitab berkata kita sedang hidup di hari-hari yang semakin lama semakin sukar, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah. Kalau engkau sedang menghadapi hal serupa, maka tidak peduli seberapa desperate-nya engkau, seberapa keputusasaan saudara sedang hadapi, seberapapun mendesaknya situasimu hari ini, jangan pernah bertindak mendahului Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati yang terbuka. Carilah wajahnya. Dengarkan firman-Nya. Introspeksi dan coba temukan jika ada sesuatu yang engkau harus bertobat. Dan minta ampunlah kepadanya. Percayalah dan lakukanlah semua perintah Tuhan yang adalah nahkoda dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu. Sekalipun mungkin perintah itu tidak engkau suka. Saya percaya ini satu-satunya jalan keluar. Lalu silahkan mulai membuat rancangan atau rencanamu ke depan. Tapi jangan lupa, engkau harus konsultasikan dengan Tuhan, sang penasehat ajaib itu. Lalu kalau engkau mulai bertanya, Tuhan konsultasikan, bersiaplah untuk menerima apapun jawabannya. Kalau dia berkata ya, maka itu adalah firman-Nya, taati saja. Tapi dia juga bisa mungkin berkata tidak. Kalaupun dia berkata tidak, artinya itu juga adalah firman-Nya, engkau batalkan rencana itu. Atau mungkin juga dia berkata, ya tapi bukan sekarang. Itu pun firman Tuhan. Engkau tidak suka menanti, tapi taati saja. Lalu kalau engkau bertanya mungkin, tapi gimana ya Pak ya? Kalau Tuhan tidak berkata apa-apa. Nah, dengarkan ini. Jika Tuhan tidak berkata apa-apa, artinya dia tunggu engkau berkata, jadilah kehendakmu. Saya ulangi. Jika engkau bertanya dan Tuhan tidak berkata apa-apa, artinya dia tunggu engkau berkata, kehendakmu lah yang jadi dalam hidupku. Amen. Bukankah itu sama seperti Yesus di Taman Getsemani? Bukankah kita, Tuhan mau lewat segala situasi berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus, termasuk dalam masalah ini? Yang berat buat kita seringkali untuk menyerah kepada kehendak Tuhan. Kita ngotot kepada kehendak kita. Nah saudara, banyak di antara kita mungkin berkata, tapi gimana aku bisa mendengar suara Tuhan ya? Saudara, Bapa Surgawi kita itu kalau bicara selalu cuma pakai 2 cara. Cara yang pertama adalah pada level kepekaan rohani orang tertentu, atau pada situasi tertentu, maka ada orang-orang yang Tuhan berikan karunia untuk mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi terus terang, itu sangat jarang.
Walaupun sangat sering kita mendengar orang berkata, Tuhan ngomong sama saya katakan itu sangat-sangat jarang dan itu perlu diuji. Sebab yang paling umum yang kedua Tuhan bicara itu lewat yang namanya spiritual impression atau dorongan roh. Beda dengan dorongan hati. Saudara, kalau suara hati itu biasanya terkontaminasi dengan keinginan daging ini loh. Tapi spiritual impression adalah sesuatu yang muncul di dalam roh kita. Ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, Tuhan berikan satu dorongan apa yang kita harus lakukan. Ketika kita mendengar khotbah atau kesaksian orang lain seperti pagi hari ini, Tuhan berikan impression. Atau melalui keadaan di sekitar kita yang kita lihat, tiba-tiba Tuhan berbicara lewat sesuatu itu memberikan kita impresi. Atau ketika kita melangkah dan menghadapi pintu yang tertutup, juga kadang-kadang pintu tertutup itu Tuhan memberikan kita impresi, bukan di sini jalannya, aku mau engkau belok kiri atau belok kanan. Lewat itu semuanya. Dan jangan lupa, juga seringkali Tuhan pakai melalui pemimpin rohani saudara. Jangan gagal seperti orang Israel. Kegagalan mereka yang pertama adalah mereka gagal mengakui orang yang diakui oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Nah saudara, hari ini saya ingin anjurkan setiap kita sebelum kita menutup, mari setiap kita introspeksi dan coba kita jujur pada diri kita sendiri. Adakah sisi tertentu dalam hidupmu yang sedang gagal seperti bangsa Israel itu? Ambil waktu berdoa, minta ampun, minta Roh Kudus tolong. Minta Roh Kudus tolong membuat engkau bisa lebih taat dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Agar semua janji Allah tidak ada yang terhambat. Ayat renungan kita terakhir ada di Yesaya 30 ayat 15 dan ayat 16 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan. Kamu berkata ayat 16, bukan. Kami mau naik kuda tangkas, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami akan mengendarai kuda tangkas. Maka pengejarmu, yaitu iblis, akan lebih tangkas lagi. Renungkan ini baik-baik dalam hidup saudara. Saya merasa dalam roh kalau Tuhan suruh berbicara sesuatu pagi hari ini, tentu ada di antara sekian banyak orang yang sedang membutuhkan itu. Dan Tuhan sedang berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau berkata aku tidak termasuk di dalam ini, bersiaplah. Karena hal yang serupa mungkin satu saat akan terjadi. Tapi hari ini Tuhan sudah membekali saudara. Keberhasilan hari ini akan biasanya ditentukan juga oleh bagaimana kita meresponi firman Tuhan hari ini. Amin. 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 Haleluya. Nah saudara, kita akan masuk di dalam doa. Dan mari saya mau ajak kita berdoa secara khusus. Saya mau berdoa untuk yang selaras dengan firman Tuhan hari ini. Anda tidak perlu angkat tangan. Kalau engkau mau angkat tangan juga boleh, silahkan. Tapi Tuhan tahu kepada siapa dia sedang berbicara hari ini. Saya merasa dalam roh ada banyak di antara kita. Yang ikuti Zoom ini ada 459, saya tidak tahu juga yang ada di YouTube. Tapi Tuhan sedang berbicara buat saudara. Dan juga yang nanti akan mengikuti YouTube di hari-hari esoknya, saya percaya Tuhan juga berbicara kepadamu. Bapa, aku berdoa saat ini Tuhan, firman-Mu sudah Engkau sampaikan. Tuhan, dan Engkau melihat orang-orang kepada siapa Engkau sedang tujukan pada pagi hari ini Tuhan. Aku minta Tuhan Yesus, Engkau jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, berikan mereka roh yang terbuka Tuhan, roh yang rela,
supaya mereka tidak mengabaikan firman-Mu. Hina makaralaba shanda makaralabaralabaralaba. Berikan mereka roh yang jujur buat diri sendiri. Sebab aku tahu pagi hari ini Tuhan, tangan-Mu terbuka menunggulah. Kalau saya pernah Dia tolong, dengarkan ini, Engkau juga tangannya terbuka menunggulah. Kalau saya pernah Dia tolong, Engkau juga. Terima pertolongan Tuhan, lakukan firman-Nya, maka engkau akan melihat. Kalau hari ini engkau sedang terpuruk karena satu kesalahan yang kau buat, maka hari ini dengar baik. Seperti Tuhan memulihkan saya dalam waktu singkat. Ketika engkau sujud di kakinya, engkau bereskan semuanya itu. Tanah Kanaan tetap menjadi bagianmu. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk menanti dan terus berjalan bergerak bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat dengan jelas. Mungkin apa yang menjadi rancanganmu itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi goal dalam hatimu itu sesuai dengan firman Tuhan. Hanya Tuhan ingin melakukannya sesuai dengan cara Tuhan sendiri dan pada waktu Tuhan sendiri. Bapak, aku berdoa buat umat yang lain Tuhan, yang mungkin sedang juga mempertimbangkan hal yang sama. Tuhan, biarlah juga melalui firman Tuhan hari ini kami menjadi semakin waspada. Aku berdoa memberkati mereka Tuhan. Dan untuk mereka yang mungkin hari ini belum menghadapi hal yang sama, biarlah mereka boleh ingat Tuhan apa yang mereka dengarkan hari ini. Sebab kami sedang hidup di hari-hari terakhir, di mana kesukaran makin bertambah, tekanan-tekanan hidup makin bertambah, dalam pekerjaan semakin sukar. Kami akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak suka sama kami. Kami akan berhadapan dengan orang-orang yang berniat jahat, yang akan menekan kami, yang akan membuli kami, yang akan memfitnah kami. Oh Tuhan, berikan kiranya setiap anak-anak-Mu ini Tuhan kepekaan roh, sehingga mereka tetap bertahan dan menantikan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah terburu-buru, tapi Engkau juga Allah yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati mereka Tuhan, berkati. Aku berdoa untuk rumah tangga hari ini, suami istri dan anak-anak yang sedang bersama-sama. Oh Tuhan, aku berdoa biarlah ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah turun ke atas mereka hari ini. Perlindungan-Mu Tuhan buat mereka, luputkan mereka dari segala yang jahat. Dan Tuhan, Engkau tolong suami-suami, istri-istri mereka yang kedua-duanya bekerja. Tuhan, Engkau memberkati mereka dan berikan kepada mereka kepekaan yang lebih lagi dan daya tahan sebagai seorang pemenang, sebagai seorang yang Tuhan berikan janji akan menjadi lebih dari pemenang, seorang conqueror, seorang overcomer dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam mereka adalah the great overcomer. Tuhan, biarlah kiranya mereka dengan kuat teguh senantiasa menantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para pebisnis, mereka yang sedang mengikuti Tuhan morning blessing ini. Hari ini biarlah surga terbuka, ada benar-benar real morning blessing. Blessing. Berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat materi turun ke atas semua kami yang sedang mengikuti morning blessing ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah pekerjaan
pekerjaanmu, diberkatilah karirmu, diberkatilah apa saja yang kau kerjakan, yang kau sentuh. Jadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari Kamis ini, tanggal 28 Januari sebagai hari kemenangan buat kami. Amin. Hari penuh sukacita buat kami. Hari kelepasan buat kami. Amin. Hari terobosan buat kami. Hari pintu-pintu terbuka buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.